Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minaz zahidin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malam hari ini insyaallah tema kita adalah bahagia dengan musibah ya. Jadi kebahagiaan dengan musibah ini sebenarnya adalah tanda bahwa seseorang telah memiliki sifat zuhud. Yang ini ada dalam hadis ke-31 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Biar tidak lupa saya bacakan ulang hadisnya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amal yang jika saya melakukannya maka Allah akan mencintai saya dan manusia juga mencintai saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita resep untuk dicintai Allah sekaligus dicintai manusia itu intinya adalah zuhud. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Sebelumnya sudah saya terangkan makna singkat zuhud adalah menganggap remeh sesuatu, menganggap kecil sesuatu, menganggap tidak berharga sesuatu. Jadi kalau orang dikatakan zuhud terhadap dunia, berarti menganggap semua dunia itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak berarti, yang kalau kita meninggalkannya maka itu tidak menjadi masalah berarti untuk kita. Hati yang kayak begini, kalau kita sudah seperti ini hati kita terhadap dunia, maka insya Allah cinta Allah akan datang kepada kita. Kita akan diberi nikmat cinta Allah. Termasuk jika kita meremehkan apa yang dimiliki manusia, maksudnya kita tidak tamak dengan miliknya orang lain, kita tidak berusaha merebut miliknya orang lain, tidak pernah iri dengan miliknya orang lain, tidak pernah berusaha untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain yang sudah menjadi haknya. Nah, orang yang karakternya semacam ini pasti juga akan dicintai manusia, karena mesti karakternya adalah ngalahan. Dia tidak menjadi pribadi yang suka bertengkar karena urusan duniawi. Ya, ini makanya kunci utama dalam hadis ini adalah sifat zuhud yang ternyata bisa membuat dicintai oleh Allah sekaligus dicintai manusia. Nah, di antara tanda bahwa seseorang itu adalah telah memiliki sifat zuhud adalah bahagia jika terkena musibah. Ini memang agak sedikit aneh, tapi akan saya terangkan betapa ini adalah sesuatu yang logis. Maksudnya bahagia itu bagaimana? Ya, nanti akan saya terangkan bagaimana penjelasan rasionalnya. Jadi begini, seseorang itu tidak mungkin bisa mencapai level bahagia saat tertimpa musibah atau hal-hal yang tidak mengenakan kecuali dia memiliki al-yaqin. Gitu ya. Nah, di Quran maupun hadis itu ada ajaran yang dinamakan al-yaqin. Ya. Misalnya ada hadis Nabi, salah satu doa Nabi itu berbunyi
wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, bagikanlah untuk kami, berilah kami al-yaqin, yang dengan al-yaqin itu musibah dunia jadi terasa ringan. Itu ya. Berarti al-yaqin ini hubungannya dengan musibah. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan al-yaqin dalam dalil itu? Kalau misalnya para ulama mengatakan di antara ciri iman, di antara ciri zuhud adalah ada al-yaqin, sebenarnya yang dimaksud dengan al-yaqin itu apa? Nah, jawabannya adalah maksud dari al-yaqin itu adalah keyakinan terhadap janji Allah. Nah, jadi orang ketika memiliki keyakinan terhadap janji Allah, maka apapun yang terjadi itu tidak pernah merisaukannya. Kenapa sih orang itu kok sampai melakukan yang haram dalam mencari uang misalnya? Itu kan sebenarnya cerminan kelemahan keyakinan terhadap janji Allah. Dia itu ragu kalau Allah akan kasih rezeki dia, sehingga dia harus nyolong misalnya, dia harus menipu misalnya, dia harus korupsi misalnya. Itu karena kelemahan keyakinan terhadap janji Allah. Nah, janji Allah di sini yang dimaksud umum, mencakup janji Allah di dunia maupun janji yang ada di akhirat. Jadi maksud al-yaqin itu adalah keyakinan atas janji Allah, dan kita diajari dalam banyak dalil bahwa janji Allah itu adalah hak. Ya. Salah satu doa iftitah Nabi itu saat beliau sholat malam, itu ada doa iftitah panjang. Salah satu lafadznya berbunyi wa wa'duka hak, dan janjimu adalah hak. Semua janji Allah itu semuanya akan terlaksana. Ini wajib diyakini. Nah, keyakinan terhadap janji Allah inilah yang disebut dengan al-yaqin. Gitu ya. Nah, ini beda dengan kepercayaan kita bahwa surga itu ada. Kalau kita mempercayai bahwa surga itu ada, itu dinamakan al-iman bil jannah, mengimani adanya surga. Mengimani adanya neraka, al-iman bil binar misalnya, gitu ya. Tapi kalau meyakini janji Allah, percaya bahwa janji Allah itu pasti benar, itu istilah syar'inya adalah al-yaqin. Dan al-yaqin ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Yakin, keyakinan, gitu ya. Cuma maknanya agak sedikit beda dengan keyakinan dalam istilah dalil. Jadi kalau disebut al-yaqin dalam dalil, ucapan ulama manapun kalau nyebut al-yaqin maksudnya adalah yakin, percaya dengan yang namanya janji Allah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa janji Allah itu tidak ada yang luput, semuanya mesti ditunaikan. Coba kita perhatikan janji Allah kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa itu kan saat melahirkan Nabi Musa, itu situasinya sangat mencekam. Kenapa? Karena di zaman beliau seluruh bayi laki-laki disembelih oleh Fir'aun. Ini bingung mau diapakan. Terus Allah ngasih semacam ilham. Udah, tidak usah bingung. Anakmu ini susui dulu. Setelah kamu susui, kamu letakkan di sebuah keranjang, lalu nanti hanyutkan di sungai Nil maksudnya ya. Nanti dia akan kukembalikan padamu. Wah, ini secara logika kan susah ya. Gimana itu cara Allah melaksanakan janji ini? Tapi kalau orang beriman, yakin janji Allah itu pasti benar, gitu ya. Ternyata caranya Allah bagaimana mengembalikan Nabi Musa? Setelah hanyut, lalu kemudian keranjang tersebut ditemukan oleh istrinya Fir'aun, ya. Setelah ditemukan, lalu kemudian penasaran isinya, dibuka ternyata bayi. Nah, akhirnya kemudian dibawa ke istana, minta kepada Fir'aun supaya diizinkan untuk mengasuh bayi ini. Jadi Fir'aun kan tidak punya alasan untuk membunuhnya karena tidak ada bukti bahwa ini bayinya Bani Israel. Akhirnya kemudian dibiarkan untuk diasuh. Begitu sudah diizinkan, maka Fir'aun ini meminta beberapa dayang-dayangnya, sebagiannya itu untuk menyusui bayi Nabi Musa itu. Tapi ternyata tidak satu pun yang dimaui oleh Nabi Musa. Jadi nggak mau itu nyusu ke semua ibu susunya ada di situ. Ini hikmahnya, sama Allah disuruh nyusui dulu. Ibunya Nabi Musa disuruh nyusui dulu, itu ternyata supaya hafal susu ibunya itu, sehingga ada memori gitu ya, sehingga nggak mau
kalau tidak susu ibunya. Itu kan sangat mudah Allah mengatur kayak gitu ya. Sama seperti kita yang kadang berselera dengan sebuah makanan tapi nggak suka dengan selera makanan yang lain. Itu kan dari Allah itu semuanya. Kenapa sih di antara kita itu ada yang seneng banget sate misalnya, tapi nggak suka sayur misalnya ya. Atau ada yang seneng pedas tapi kemudian nggak suka dengan daging misalnya. Itu kan hal-hal selera kayak gitu, tiap orang itu punya kekhasan dan sangat mudah Allah itu mengatur mekanisme seperti itu. Nah, Nabi Musa itu disusui nggak mau, jadi seakan-akan beliau itu hanya mau air susu orang tertentu gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibuat pengumuman siapa yang mau mencoba untuk menyusui bayi kami di istana ini nanti akan dikasih hadiah, ya, dikasih uang rutin. Nah, lalu kemudian saudari Nabi Musa mengatakan, mungkin sepertinya keluarga saya bisa itu. Nah, gitu ya. Akhirnya kemudian ibunya Nabi Musa disuruh nyoba nyusui, ternyata langsung lahap. Nah, akhirnya disuruh nyusui ibunya sendiri dan ibunya dikasih gaji rutin oleh Fir'aun. Itu kan unik banget ya cara Allah mengembalikan Nabi Musa ke ibunya itu. Ya, padahal kalau pada saat diletakkan ke Sungai Nil itu namanya perasaan ibu itu pasti sudah gelisah luar biasa. Ini nanti apa enggak dimakan buaya. Nil itu kan penuh buaya-buaya yang mengerikan ya. Ini nanti apa enggak tenggelam, kena banjir. Jadi pikirannya banyak, tapi karena yakin janji Allah, maka ternyata Allah betul menunaikan janjinya dengan cara yang sangat ajaib. Gitu ya. Apalagi kalau kita lihat janji-janji yang diberikan pada Rasulullah, semuanya itu ajaib-ajaib dan terjadi semua dalam kehidupan. Bahkan ada yang unik-unik itu janjinya itu. Contoh misalnya ya, ada seorang sahabat Nabi yang mendengar bahwa ada salah seorang putri Persia yang punya wajah yang sangat cantik, sementara Rasulullah itu mengabarkan bahwa nanti putri Persia ini bahwa nanti Persia itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, lalu sahabat Nabi ini minta, wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku memiliki putri Persia itu. Terus Nabi mengiyakan, ya nanti putri Persia itu akan menjadi milikmu. Ini kan janji ya, janji Allah yang lewat Rasulullah gitu. Dan ternyata betul kejadian. Si Persia kalah, terus putrinya akhirnya jadi tawanan. Terus karena sahabat itu tahu bahwa ini pernah dijanjikan kepada Rasulullah, dijanjikan oleh Rasulullah, akhirnya dikasihkan ke sahabat tadi. Nah, cuma sayangnya saat dikasihkan sudah tua renta, jadi sudah gak cantik lagi. Tapi kan janjinya sudah ditunaikan gitu loh ya. Wah, ini unik-unik. Saya baca cerita gini tuh ya lucu juga gitu ya. Ya tapi kan poinnya kan menunaikan janji kan ya. Dikasihkan kan nggak ada syarat masih dalam keadaan cantik kan, nggak ada syarat gitu. Terus pokoknya putrinya dikasihkan dan beneran ternyata dikasih. Nah, itu dalam sejarah banyak yang kayak begitu tuh ya. Contoh-contoh janji Rasulullah yang tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Rasulullah pernah dijanjikan nanti akan masuk kota Mekah, menaklukkan, menguasai dengan aman. Terjadi dalam peristiwa Fathu Mekah. Ya. Rasulullah pernah dikasih janji oleh Allah, kamu tidak akan pernah mati terbunuh. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu akan menjagamu dari gangguan manusia. Itu seumur hidup Rasulullah tidak pernah mati dibunuh oleh musuhnya. Padahal seorang nabi itu ketika diangkat sebagai nabi, itu nggak ada jaminan loh nabi itu nggak akan mati terbunuh. Buktinya Nabi Yahya itu wafatnya dibunuh oleh Herodus, dipotong kepalanya itu. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh tentara Romawi dengan digergaji saat beliau itu masuk ke dalam pohon. Apalagi nabi-nabi Bani Israil di masa lalu itu banyak yang dibunuh oleh kaumnya sendiri itu. Makanya di Quran dikecam itu. Kebiasaan orang Yahudi suka membunuh nabi-nabinya sendiri. Sampai Nabi Isa pun mau dibunuh itu sebenarnya. Jadi orang diangkat jadi nabi itu enggak jaminan selamat dari pembunuhan. Bisa jadi terbunuh dan mati syahid gitu. Tapi untuk Rasulullah dijanjikan wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu melindungi kamu dari gangguan manusia. Makanya saat itu Rasulullah sudah tidak pernah lagi membuat pengawalan khusus karena sudah ada janji dari Allah dan pasti Allah akan melindungi. Makanya lihat ada kisah betapa tenangnya Rasulullah saat beliau itu mau dibunuh oleh orang musyrik yang memegang pedang Rasulullah.
Jadi Rasulullah itu pernah suatu saat istirahat di bawah pohon, pedangnya digantungkan, beliau tidur, kemudian datang seorang musyrik. Nah, melihat kesempatan Rasulullah kayak begitu itu, langsung diambil pedangnya, terus dihunuskan ke leher Rasulullah, kemudian dibangunkan, terus kemudian ditanya, siapa yang akan melindungimu sekarang dari saya? Ini, jadi dia sudah merasa di atas angin, pasti merasa bisa membunuh Rasulullah. Dengan tenang Rasulullah mengatakan Allah, yakin bahwa Allah akan melindungi. Apa yang terjadi? Gemetar itu langsung. Si orang musyrik tadi gemetar, langsung kemudian pedang itu jatuh. Begitu jatuh diambil Rasulullah, gantian dihunus ke lehernya musyrik tadi. Sekarang siapa yang akan melindungimu? Ya. Si musyrik tadi bilang, enggak ada, hanya kamu saja. Gitu ya. Akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah. Ini contoh bahwa janji Allah itu enggak ada satupun yang luput. Ya. Nah, maka keyakinan terhadap janji Allah semacam ini, itulah yang dalam bahasa dalil disebut dengan al-yaqin. Gitu ya. Barang siapa yang memiliki al-yaqin, maka tidak ada satupun musibah yang bersifat duniawi yang bisa membuatnya menjadi sedih. Kenapa? Karena semua musibah itu selalu ada janji-janji luar biasa dari Allah. Jadi nggak ada musibah yang sia-sia, tidak ada. Semuanya itu pasti dapat janji-janji baik yang nanti akan saya terangkan di belakang, begitu ya, apa janji Allah terhadap musibah itu. Sehingga wajar kalau orang mukmin itu akan memiliki unsur kebahagiaan dengan musibah yang ia alami. Nah, di titik ini saya ingin menekankan bahwa dalam ajaran Islam itu musibah yang membuat orang sedih itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, sesuatu yang bahkan secara pasti akan terjadi. Ya, makanya salah ya, orang kalau hidup itu mencari bahagia itu salah. Sering nggak mendengar para motivator mengatakan jangan lupa bahagia? Pernah mendengar kayak begitu ya? Itu salah, itu mustahil, itu absurd, itu adalah utopis itu. Gak mungkin orang itu bahagia terus itu, ya kan? Gak mungkin. Orang itu sudah pasti hidupnya akan diawali akan berganti-ganti antara bahagia dan susah, pasti itu. Hanya sebabnya sih yang bermacam-macam. Kenapa? Karena sudah menjadi janji Allah dalam Al-Quran. Ini yang mustahil akan kita hindari, gak mungkin. Saya kasih contoh misalnya di surat Al-Anbiya, ini surat ke-21. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan aku pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Ya. Fitnah itu maksud ujian untuk mengetes kualitas seseorang. Jadi fatana itu dalam bahasa Arab aslinya sebenarnya dipakai untuk makna membakar. Maksudnya membakar bagaimana? Jadi tukang emas itu kalau ingin ngecek ini emas asli apa tidak, logamnya itu dibakar gitu, sehingga ketahuan ini emas atau tidak. Terus bahasa ini dipakai dalam dalil untuk mengetes seseorang ini mukmin betulan apa tidak. Maka harus dibakar dulu dengan berbagai macam ujian. Itu ya. Jadi konteks fitnah yang bermakna ujian itu sebenarnya maknanya membakar itu. Membakar untuk ngetes seseorang itu beneran asli berkualitas ataukah tidak. Apakah dia itu beneran emas ataukah bukan. Kira-kira begitu. Karena orang bisa saja mengklaim saya ini emas, tapi setelah dibakar ternyata dia bukan emas misalnya. Dia hanya kertas biasa yang setelah dibakar langsung jadi abu misalnya. Gitu ya. Jadi di Quran ini jelas dikatakan bahwa orang itu pasti akan diuji dengan syar dan khair. Syar ini maksudnya syar dalam pandangan manusia. Apa itu? Segala jenis musibah, sesuatu yang enggak enak, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat air mata itu tumpah. Itu syar. Kalau khair itu apa? Khair dalam pandangan manusia adalah segala sesuatu yang membahagiakan, yang membuat senang, yang membuat tertawa. Ini sudah pasti akan dikasihkan oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Nah, semua syar dan khair ini tidak menunjukkan kedudukan seseorang di sisi Allah, enggak. Kalau dikasih susah itu bukan tanda orang ini dibenci Allah. Kalau pas dikasih bahagia bukan berarti itu tanda dari sayangnya Allah, bukan. Tapi semua hanyalah fitnatan, ya. Itu adalah bentuk ujian. Ya, makanya keliru kalau orang misalnya mengatakan bahwa orang yang sukses secara materi kemudian dikatakan, oh orang ini dimuliakan Allah, ya. Terus orang yang dikasih miskin misalnya, oh orang ini dihinakan Allah. Itu salah. Itu keyakinan batilnya orang musyrik zaman dulu. Jadi tanda cintanya Allah itu diwujudkan dalam bentuk kekayaan.
tanda bencinya Allah diwujudkan dalam bentuk kemiskinan. Itu keyakinan orang musyrik di zaman dulu, dan itu disalahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, di surat Al-Fajr itu ada ayat yang menerangkan itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji Allah dengan dikasih nikmat banyak, dimuliakan, disenangkan maksudnya, maka dia akan mengklaim Tuhanku memuliakan saya. Nah, jadi disangka kalau kasih harta itu berarti tanda Allah memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan dia itu kalau disempitkan rezekinya, diuji Allah dengan cara disempitkan rezekinya, ya, maka dia akan mengklaim Tuhanku telah menghinakan saya. Nah, ini semua dibantah oleh Allah. Kalla itu sekali-kali tidak terjemahnya biasanya. Itu adalah kalimatur rad'i waz zajri wal ibtal. Kata yang digunakan untuk mendamprat, menyalahkan dan membatalkan keyakinan sebelumnya. Nah, berarti salah itu keyakinan kayak gitu. Jadi yang namanya sesuatu yang menyenangkan manusia maupun yang menyusahkan manusia, itu hakikatnya fitnatan, untuk membakar manusia tadi supaya kelihatan kualitas aslinya. Maksudnya begitu ya. Makanya keliru kalau mencari bahagia di dunia ini, salah. Jadi ajaran jangan lupa bahagia itu menyesatkan itu. Gak mungkin, tidak mungkin. Mahasiswa misalnya masuk universitas favorit, bahagia kan mungkin, senang toh, bangga mungkin diceritakan kemana-mana, dibuat status dan sebagainya. Baru saja bahagia, langsung dikasih susah, di ospek sama kakak seniornya, kan? Sudah mulai muncul kesusahan, gitu kan? Setelah susah, lalu kemudian bahagia lagi, mungkin ketemu dengan teman yang baik misalnya. Setelah itu dikasih susah lagi. Apa itu? Misalnya dikhianati temannya sendiri, misalnya ya. Terus dikasih susah, bahagia misalnya dapat nilai A misalnya. Berikutnya susah lagi dikasih tugas gitu ya. Terus bahagia lulus, susah lagi nggak dapat kerjaan ya. Setelah dapat kerjaan misalnya bahagia ya. Setelah bahagia terus susah lagi karena ada masalah dengan orang kantor misalnya ya. Terus bahagia lagi dengan apa? Dengan menikah misalnya. Setelah menikah susah lagi karena bertengkar dengan istrinya ya. Atau misalnya dikasih masalah dengan perselingkuhan, dikasih masalah dengan nangis karena nggak bisa beli beras misalnya. Jadi ya hidup itu selalu gitu. Tidak ada yang bahagia terus, itu tidak ada itu. Susah terus juga mustahil itu. Makanya benar di Quran dikatakan wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ini sejalan juga dengan apa yang dinyatakan Allah dalam surat An-Najm ya. Dalam surat An-Najm Allah berfirman wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang membuat tertawa dan membuat menangis. Jadi sudah pasti hidup itu akan selalu terdiri dengan tertawa dan juga menangis. Ketawa terus nggak mungkin, menangis terus juga tidak mungkin. Berharap rumah tangga pasangannya baik terus mustahil. Pasangannya jahat terus juga tidak mungkin. Jadi pasti ada baiknya, ada jahatnya. Orang itu kalau di dalam rumah tangga terlalu baik misalnya, itu ujiannya adalah bosan biasanya. Setelah bosan lalu kemudian cari tantangan di luar, maksiat akhirnya kan gitu tuh. Gitu. Tapi kalau pas jahat, misalnya ada akhlak yang buruk, komplain gitu ya kan. Komplain terus mengeluh kemana-mana begitu. Jadi kayak gak ada benernya akhirnya. Nah itulah dunia memang. Supaya kita itu tahu bahwa ini adalah negeri yang palsu, negeri yang tidak asli, negeri yang hanya ujian, negeri yang sementara, karena kebahagiaan hakiki nanti di akhirat. Di akhirat itu ketawanya ketawa yang tidak dicampuri dengan kesedihan. Termasuk di neraka itu kalau nangis itu nggak ada tangisan yang disertai dengan jeda kegembiraan. Jadi nggak ada di neraka orang ketawa itu, senyum aja nggak ada. Di surga sama, orang menangis nggak ada, muram aja nggak ada, semuanya itu bersinar wajahnya, ketawa, yang ada hanya cinta, cemburu nggak ada, dendam nggak ada ya. Kalau dua pasangan di dunia misalnya lelaki soleh, perempuan soleh, terus bercerai, tapi masing-masing orang baik dan semuanya masuk surga, bisa jadi di akhirat dikawinkan lagi sama Allah, dan sakit hati di dunia dihilangkan oleh Allah. Bisa itu, sangat mungkin itu terjadi. Karena bisa jadi orang sama-sama soleh itu bercerai itu mungkin. Seperti kasusnya siapa?
Seperti cerita sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam dan Asma binti Abu Bakar. Ini sama-sama soleh tapi cerai. Makanya jangan punya citra buruk dengan orang yang bercerai. Bisa jadi bercerai itu karena soal kecocokan karakter yang susah dipertemukan. Tapi sama-sama baik sebenarnya. Rasulullah aja pernah mau mencerai Saudah, pernah mencerai Hafsah. Bukan berarti mereka buruk, enggak. Tapi ada karakter yang barangkali khawatir membuat maksiat gitu ya. Akhirnya daripada bertengkar terus, daripada memproduksi maksiat terus, sudahlah berpisah baik-baik gitu. Jadi Asma sama Abu Bakar sama-sama orang soleh. Az-Zubair bin Al-Awwam ini adalah salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kan jelas tahu orang soleh berarti. Terus Asma ini siapa? Asma ini putrinya Abu Bakar, termasuk as-sabiqunul awwalun yang membantu Rasulullah membawakan bekal saat Rasulullah hijrah dan bersembunyi di Gua Tsur. Jasanya banyak Asma ini. Wanita soleha, insya Allah masuk surga juga. Ya, tapi ada konflik. Ya, bahkan jasanya ke suaminya juga banyak itu. Nah, ada riwayat bahwa Asma itu pernah menyunggi hasil panen dari kebunnya Zubair, jalan sampai kira-kira 2/3 farsakh dari rumahnya ke kebunnya itu. Seperti itu jasanya. Terus nyarikan rumput untuk kudanya, merawat kudanya. Jadi kayak luar biasa pengabdiannya ke suami. Tapi pada akhirnya di usia tua cerai mereka. Kenapa? Ya hanya Allah dan mereka yang tahu. Tapi yang jelas itu adalah hal yang memang hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tapi mereka ini sama-sama soleh, sehingga orang semacam ini bisa diduga, bisa diharapkan bahwa nanti di akhirat mereka dikawinkan lagi oleh Allah dan sudah dihilangkan namanya benci dan dendam. Karena di Quran ada janji semacam itu. Wa naza'na, aku cabut di hati mereka itu ghil, dendam, sakit hati dan benci di dunia itu. Sehingga di akhirat itu semuanya dalam keadaan bersaudara. Ya, yang sebelumnya ada masalah itu nanti di akhirat bersaudara, enggak ada benci, sudah dicabut itu semuanya. Ya, saling berhadapan-hadapan, saling ngomong, dan kalau misalnya suami istri itu saling mencintai dan tidak pernah ada suami istri yang ada cemburunya di situ, yang istri misalnya mencintai suaminya tapi juga tertarik dengan suami orang lain, tidak ada itu ya. Kalau di dunia masih ada kayak gitu, ujian kayak gitu ya. Di dunia itu sudah punya suami kadang masih membayangkan suami orang lain, ada kayak begitu di dunia ya. Atau sudah punya istri tapi masih mengharapkan istri orang lain misalnya ya. Nah, itu ada itu. Apalagi si istri orang lain ini bermasalah dengan suaminya. Wah, itu semuanya ngarep semuanya itu ya. Nah, ini yang lagi rame-rame ada seorang selebgram dipukuli oleh suaminya. Ya itu kan ya, orang Aceh itu. Nah, itu saya lihat di medsos itu lucu-lucu ya. Banyak yang ngarep itu. Ngarep untuk memiliki si wanita. Itulah di dunia ya. Dunia itu seperti itu modelnya. Nggak ada yang sifatnya benar-benar bersih itu cinta. Kalau di surga bersih banget. Kalau Allah mengawinkan seseorang dengan seseorang, maka matanya hanya tertuju pada orang tersebut. Wanita itu hanya akan mencintai suaminya, tidak selain itu. Karena di pandangan matanya yang tertampan di surga ini hanya suaminya. Ya, dan tidak ada kebosanan katanya. Ya, menurut hadis Nabi tidak ada kebosanan di surga. Beda dengan dunia. Dunia itu kalau orang itu terlalu baik, terlalu pemaaf, nggak ada konflik, bosan itu biasanya ya. Nah, kalau di akhirat nggak ada namanya kebosanan. Nah, gitu ya. Nah, sekali lagi, hakikat kita hidup di dunia itu adalah dengan ujian. Makanya yang namanya tertawa dan menangis itu adalah sesuatu yang pasti. Mustahil kita hindari. Ya. Orang beriman sekalipun tidak selamat dari namanya ujian, kesusahan. Sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakkuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa nasab atau wasab atau hammun atau hazan, juga adha atau ghammin, sampai duri yang menancap pada dirinya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena kesusahan tersebut. Nah, ini kan menunjukkan berarti muslim itu, walaupun orang itu beriman, orang itu adalah seorang muslim, itu tidak selamat dari namanya kesusahan. Gitu ya. Ini Rasulullah menyebut berbagai macam kesusahan yang sangat detail sekali diksinya, luar biasa ya. Jadi pertama ada jenis kesusahan yang disebut dengan nasab. Apa itu nasab? Nasab itu adalah keletihan. Panjenengan misalnya letih setelah bekerja, letih setelah kuliah misalnya,
letih setelah melakukan aktivitas bersih-bersih atau apa. Itu semua adalah jenis kesusahan yang disebut dengan nasab. Jadi letih itu. Orang letih itu biasanya gampang emosi juga. Nah, itu tanda berarti kondisinya sedang tidak enak. Itu adalah susah jenis nasab. Ada juga susah yang disebut Nabi dengan istilah wasab. Apa itu wasab? Wasab itu adalah kesusahan akibat rasa sakit yang bersifat fisik dan itu terus menerus. Misalnya apa? Misalnya sakit gigi. Nah, itu kan cenut terus gitu ya. Itu dalam istilah dalil disebut wasab. Kesusahan jenis ini disebut dengan wasab, ya. Atau setelah kecelakaan terus terluka, perihnya itu kan terus ya, terus dia nut. Itu juga jenis wasab. Sakit kepala misalnya, migrain, cenut, nggak berhenti, wasab. Perempuan haid, terus nyeri misalnya, itu kan berkali-kali ya datangnya itu. Nah, itu juga kesusahan jenis wasab, ya. Terus ada lagi kesusahan yang disebut dengan hammun. Hammun itu apa? Hammun itu adalah kesusahan yang terjadi akibat sesuatu yang belum terjadi. Karena pikiran sesuatu yang belum terjadi. Misalnya seorang pemuda melamar seorang perempuan, terus galau hatinya, terima nggak ya. Nah, itu kesusahan karena itu disebut dengan hammun. Atau mahasiswa yang baru lulus kerja terus melamar, saingan dengan banyak orang, menunggu pengumuman siapa yang diterima, galau, sedih misalnya ya. Itu dinamakan hammun. Atau seorang ibu mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit, nunggu pengumuman, hatinya teratapan panik begitu ya, dan hatinya nggak enak, terima nggak ya, itu namanya hammun. Seorang suami menunggu istrinya melahirkan, khawatir istrinya itu melahirkan selamat apa tidak, bayinya meninggal apa hidup misalnya, itu juga dinamakan hammun. Jadi hammun itu susah karena sesuatu yang belum terjadi, perkara yang belum terjadi. Susah karena ada informasi dari BMKG bahwa akan terjadi gempa megatrust misalnya ya, kan jadi panik ya, gak enak gitu ya. Nah, perasaan menanti-nanti atau mengkhawatirkan gempa akan terjadi, itu dinamakan hammun. Kuncinya adalah susah karena sesuatu yang belum terjadi. Ada juga susah yang disebut dengan hazan atau huznun. Itu susah karena sesuatu yang telah terjadi. Misalnya apa? Susah karena berpisah dengan orang yang dicintai. Ada loh orang yang sampai gila gara-gara ditinggal mati oleh salah satu kerabatnya. Ditinggal mati ibunya kemudian gila. Ada. Saya pernah ke Batu di salah satu desa, itu pernah ketemu dengan seorang tetangga yang gila perempuan. Saya tanya, kenapa kok semacam ini beliau? Tetangganya menjawab, ya memang beliau begitu setelah dicerai suaminya. Loh, ada yang karena itu sampai sedihnya itu levelnya sampai menjadi depresi, kemudian menjadi hilang ingatan. Ada yang kayak begitu. Nah, itu adalah susah yang disebut dengan huznun. Ya. Rasulullah saat beliau itu ditinggal mati Khadijah dan ditinggal mati Abu Thalib, maka tahun kesedihan itu dinamakan amul huzni. Nah, huznun itu berarti kuncinya adalah kesedihan karena peristiwa yang telah terjadi. Itu huznun. Bedanya hammun dengan huznun. Ini kalau ngerti bahasa Arab memang akhirnya lebih tajam. Memahami dalil itu akhirnya lebih tajam. Karena Rasulullah itu menyebut detail kayak begini itu nggak mungkin nggak ada maknanya. Walaupun semuanya bisa diterjemahkan, susah. Ini kalau jenengan baca terjemahan ini di kitab-kitab terjemah hadis, mungkin masih bingung gitu. Kok semuanya kayak maknanya sama aja gitu ya. Kesedihan, kesusahan, kegalauan gitu ya. Apa ini bedanya? Ada bedanya itu dalam bahasa Arab. Ada bedanya. Terus ada lagi jenis kesusahan yang disebut dengan adza. Adza itu apa? Adza itu sesuatu yang menyakiti kita, entah itu fisik ataupun non fisik. Misalnya dipukul orang, sakit ya kita. Nah, itu dinamakan adza. Atau mendengar suara nyelekit dari orang misalnya ya, omongan nyelekit yang gak enak, difitnah misalnya, atau digunjing, atau dipojokkan dalam forum misalnya, kan gak enak gitu ya. Itu disakiti kayak gitu, itu dinamakan adza. Gitu ya, dimaki misalnya. Nah, itu juga termasuk bagian dari adza. Ya. Ada juga kesusahan yang dinamakan ghammin. Nah, ini ghammin ini adalah jenis kesusahan yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena digambarkan dengan lafaz ghammin itu dipecah dari kata ghamamah. Ghamamah itu maknanya awan. Jadi awan yang sangat gelap, pekat,
menutupi sampai alam ini menjadi seperti nggak ada cahaya. Nah, kadang-kadang orang itu ketika susah, levelnya yang luar biasa itu sampai hatinya itu kayak gelap, kayak nggak bisa melihat apapun, dan merasa bahwa kematian sepertinya lebih baik untuk saya daripada hidup, gitu ya. Itu berarti susah yang levelnya adalah sudah mencapai level ghammun. Rasulullah pernah mengalami ghammun ini pada saat apa? Yakni pada saat beliau itu setelah dikasih wahyu pertama, wahyu itu kemudian berhenti dalam waktu yang lama sekali, mungkin sekitar 2 tahun itu nggak turun wahyu. Itu galaunya Rasul luar biasa. Kenapa? Karena merasa ini kayak disatru. Apa disatru itu? Bahasa Jawanya itu disatru. Jadi bahasa Indonesianya disatru itu apa? Dimusuhi kurang pas ya. Disatru itu susah mencari ya. Merasa kayak disatru Allah gitu loh. Khawatirnya Allah itu awalnya memilih Rasulullah menjadi utusan Allah, tapi setelah itu kok nggak dikasih wahyu. Khawatirnya dibenci lagi oleh Allah gitu loh ya. Khawatir kayak disatru bahasa Jawanya itu. Sehingga galau luar biasa. Sampai ada riwayat Rasulullah itu hampir menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Itu kalau nggak susah luar biasa nggak mungkin. Karena Rasulullah itu orang yang sangat tabah, sangat tangguh. Tapi karena urusannya ini dengan hubungan dengan Allah, berat sekali. Rasanya itu sangat berat, gitu ya. Nah, itu ghammun namanya. Nah, orang itu dikasih ghammun penyebabnya macam-macam. Ada orang yang ghammun gara-gara apa? Bangkrut bisnisnya, gitu ya. Jadi bisnis besar, bangkrut, akhirnya kemudian susahnya luar biasa. Ada yang ghammun karena apa? Ditinggal kawin sama orang yang dicintainya. Wah, itu ada yang juga kayak gitu ya. Depresi karena yang sudah diarep-arep, yang sudah diharapkan, sudah digadang-gadang lama, ternyata dinikahi oleh orang lain. Bisa jadi kena ghammun itu kayak begitu ya. Nah, Rasulullah mengatakan Muslim pun nggak selamat dari kesusahan yang bermacam-macam kayak begini. Ini menunjukkan bahwa susah ataupun gembira itu bukan tanda cintanya Allah, bukan tanda bencinya Allah. Itu semua fitnatan, hanya menjadi ujian, gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi keliru kalau orang itu mencari bahagia di dunia. Salah. Bahagia sejati itu nanti kalau sudah ada di surga. Itu boleh ketawa yang lebar terbahak-bahak, gak masalah. Kalau di dunia boleh tertawa, tapi jangan terlalu. Sedih juga boleh, tapi jangan terlalu. Kenapa? Karena semuanya ujian, gitu ya. Ujian. Oke. Malah ada riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya kesusahan yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah ketika seorang muslim itu melalaikan untuk taubat dan istighfar, sehingga Allah memaksa dia dibersihkan dengan cara dikasih kesusahan. Nah, ada ucapan seorang ulama bernama Al-Hakam yang mengatakan, "Idza kasurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu minal 'amali ma yukaffiruha anhu, ibtalahu Allahu bil huzni yukaffiruha anhu." Jika dosa-dosa seorang hamba sudah banyak dan dia tidak punya amalan untuk menghapusnya, maka Allah akan mengujinya dengan kesedihan supaya menghapus dosa-dosanya. Jadi dikasih susah itu harus introspeksi. Saya ini berarti kurang taubat ini, saya ini kurang istighfar, sehingga dipaksa oleh Allah supaya dibersihkan dari dosa-dosanya. Sekali lagi ya, susah atau gembira, nikmat dan ujian itu semuanya pasti dialami oleh manusia. Rasulullah sendiri pun mengalami itu. Coba Rasulullah itu, ujian beliau saat di kandungan pun sudah diuji dengan kematian ayahnya. Setelah beliau lahir masih bersenang-senang, dalam usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Terus diasuh oleh kakeknya, gembira 2 tahun sampai 8 tahun, meninggal kakeknya, ya, diuji lagi dengan kesusahan, hidup bersama pamannya. Di pamannya itu hidup dalam kemiskinan, susah selama bertahun-tahun, belasan tahun, kira-kira 17 tahun itu susah dengan kemiskinan Rasulullah. Terus dikasih bahagia, dinikahkan dengan perempuan kaya, akhirnya mengalami hidup orang kaya, kan gitu ya. Setelah hidup dengan orang kaya, lalu kemudian diangkat jadi nabi, susah lagi. Kenapa? Karena diganggu oleh orang kafir. Sebelum itu beliau dikasih nikmat apa? Dikasih anak, lahir anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahagia kan? Setelah itu diuji lagi dengan kematian anak satu persatu. Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Thahir meninggal, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummi Kalsum meninggal. Tersisa cuma Fatimah, coba bayangkan. 7 anak Nabi itu semuanya meninggal, 6 orang loh, saat Rasulullah masih hidup. Yang tersisa hanya Fatimah. Satu-satunya anak Nabi yang meninggal setelah Rasulullah wafat hanya 1, Fatimah. Ujian Rasul itu luar biasa itu.
Setelah itu Khadijah meninggal, susah lagi. Abu Thalib meninggal, susah lagi. Terus dikasih gembira lagi, dikasih istri, nikah dengan Aisyah, nikah dengan Sauda. Setelah itu dikasih susah lagi, Aisyah difitnah selingkuh dengan seorang sahabat. Jadi ganti-ganti terus hidup Nabi itu. Gak ada yang gembira terus, gak ada juga yang susah terus. Nah, pipi kita pun mengalami namanya ujian susah dan kegembiraan. Makanya kita sebagai umatnya jangan pernah berharap gembira terus. Itu visi yang salah itu. Tujuan hidup yang tidak akan pernah tercapai. Itu adalah target hidup yang utopis, yang mustahil bisa ditemui dalam hidup ini. Orang-orang Hollywood misalnya yang kaya-kaya itu apakah gembira tiap hari? Enggak itu. Banyak mereka yang depresi. Buktinya ya ada yang bunuh diri juga, banyak yang cerai juga. Berarti kan yang masalah itu dalam hidupnya berarti. Bingung mencari agama kan gitu ya. Ada yang awalnya ini kemudian jadi ateis, nyari pindah ini gitu ya. Intinya cari tentram itu misalnya. Ya, mencari tentram, mencari ketenangan. Artinya orang yang dunianya dikasih full pun itu masih diuji dengan kesusahan. Enggak ada yang benar-benar bahagia secara kesungguhan, gitu ya. Oke. Nah, orang biasa setelah kita tahu bahwa namanya musibah atau kesusahan itu pasti akan diterima. Orang biasa itu kalau tertimpa musibah dia bisa sedih luar biasa, istilahnya burn out mungkin ya, ada stres bahkan depresi, ada yang bahkan gila gitu ya. Tapi orang beriman kalau tertimpa musibah maka beliau bukan hanya bisa menghadapinya dengan tegar, tapi bahkan bisa sampai level bergembira hingga wajahnya menjadi bersinar. Bisa itu. Nah, saya kasih contoh real yang diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Gimana kisahnya? Ada seorang ulama bernama Abu Hasan As-Sarraj. Beliau menceritakan, suatu saat saya berhaji ke Baitullah. Kemudian pada saat saya bertawaf, kata beliau As-Sarraj ini, tiba-tiba beliau itu melihat seorang wanita yang cantik luar biasa, sangat cantik, wajahnya seperti bersinar. Lalu kemudian ulama ini berkomentar, wallahi demi Allah, saya tidak pernah melihat wanita yang secantik ini. Kalau ada wanita yang wajahnya secantik ini, sudah pasti ini karena jarang sedih, jarang susah. Dugaan beliau semacam itu. Ternyata ucapan beliau didengar oleh si wanita ini. Lalu kemudian wanita itu mengatakan, kaifa ma qulta ya hadzal rajul? Apa kau bilang, hei lelaki, gitu ya? Engkau menyangka aku ini tidak pernah susah? Sungguh, kata beliau, aku ini adalah orang yang sangat terikat kuat dengan namanya kesusahan. Sering terlukai hatiku dengan berbagai macam kesedihan dan duka cita. Aku tidak menyangka ada seorang yang mendapatkan ujian seperti saya. Terus bertanya, penasaran ulama tersebut, gimana kisah Anda? Terus cerita, begini, suatu hari suami saya itu menyembelih seekor kambing untuk berkurban. Dan saya ini punya 2 anak yang masih kecil. Dan ada 1 anak yang masih saya susui. Lalu kemudian saya memasak. Kemudian di saat itu anakku yang paling besar, si kakak, si sulung, itu bilang kepada adiknya, ala urika kaifa sana'a abi bisyat, maukah kamu kutunjukkan bagaimana ayah melakukan terhadap kambingnya? Adiknya bilang, oh iya tentu. Terus adiknya dibaringkan, kemudian disembelih. Mati itu adiknya. Lalu takut tuh dia, lari ke arah gunung. Ya. Begitu sampai ke arah gunung, di sana diterkam oleh serigala, tewas juga, itu kan? Ayahnya bingung nyari. Begitu nyari sampai di sana tersesat, kemudian kehausan, akhirnya mati juga, gitu ya. Lalu kemudian saya, kata wanita itu, kemudian meletakkan anak saya, terus untuk mencari tahu, menunggu ayahnya apakah sudah pulang apa belum. Ya, tiba-tiba anak saya yang saya letakkan itu merangkak menuju ke dapur. Lalu kemudian dia masuk ke dalam perapian itu, akhirnya mateng dia, mati semuanya. Jadi keluarganya habis dengan musibah yang semacam itu. Lalu kemudian si wanita ini karena memiliki al-yaqin yang sangat kuat,
maka beliau bisa menerima segala musibah itu, sehingga Allah memberinya dengan nur cahayanya, sehingga wajahnya tidak terlihat seperti orang yang susah, tapi terlihat sebagai orang yang cerah sekali wajahnya, kelihatan sangat cantik di hadapan orang lain, gitu ya. Nah, ini memang ada itu janji-janji Allah yang luar biasa bagi orang yang bisa menerima ketika tertimpa musibah. Misalnya yang kaitannya dengan kehilangan anak ya. Ada hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi." Jika anak seorang hamba itu meninggal dunia, maka Allah akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kamu mewafatkan anak dari hambaku ini? Maka para malaikat mengatakan, "Na'am." Ya. Allah bertanya lagi, "Qabattum samarata fuadihi?" Kamu mewafatkan buah hatinya? Mereka menjawab, "Na'am." Ya. Terus Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, "Hamidaka wastarja'a." Dia memuji engkau dan beristirja. Maksudnya istirja apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita ini miliknya Allah. Namanya milik Allah kan terserah tak? Mau diambil, mau diapa-apa kan terserah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, akan mendapatkan balasan sesuai amal kita di dunia. Maka Allah berfirman, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah." Buatkan istana untuk hambaku di surga, wasammuhu baitul hamdi, dan namakan baitul hamdi. Jadi orang kalau bisa memuji Allah dan beristirja saat kena musibah, itu hadiahnya istana di surga. Ya, insya Allah wanita ini ingat hadis-hadis semacam ini, sehingga kemudian bahagia dengan musibah yang diterima. Tentu nggak mungkin langsung bahagia, orang itu levelnya nangis dulu kan. Tertimpa musibah itu manusiawi, nangis dulu. Rasulullah saja nangis kok kan. Rasulullah itu saat wafatnya Ibrahim nangis dulu beliau. Tapi setelah itu ingat hadis-hadis Nabi, akhirnya jadi ringan musibahnya itu. Setelah ringan berubah menjadi bahagia. Jadi tahapnya kira-kira begitu ya. Jadi nggak mungkin langsung ketawa-ketawa itu malah nggak manusiawi. Jadi orang kalau misalnya tertimpa musibah sedih dulu, normal, nggak apa-apa. Setelah sedih kemudian jadi ringan, oh nggak apa-apa. Kenapa? Karena ingat janji-janji Allah. Nggak apa-apa, ini menghapus dosa-dosa saya. Jadi ringan setelah itu. Setelah itu ketika teringat janji-janji Allah yang lain, jadi bahagia karena yakin betul dengan janji Allah. Mustahil Allah itu akan mengingkari janji. Nah, itulah maksud dari al-yaqin, yang merupakan bukti seseorang itu telah zuhud. Jadi zuhud itu gandeng dengan namanya al-yaqin. Salah satu unsur zuhud terpenting adalah al-yaqin, punya keyakinan terhadap janji Allah, sehingga ketika meninggalkan dunia, meremehkan dunia, itu terasa ringan. Ya, mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.